Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang materi analisis kredit. Baik, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Rukyat sebagai moderator dan sekaligus menjadi pemateri yang pertama. Yang kedua yaitu ada saudari Anita. Yang ketiga yaitu saudari Siti Fatmana. Langsung saja untuk materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, struktur modal dan solvabilitas. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada perusahaan yang sering diukur dalam hal besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Dan solvabilitas yaitu kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama, dasar-dasar solvabilitas. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen utama, yaitu analisis struktur modal. Struktur modal merujuk pada sumber pendanaan perusahaan, sedangkan elemen solvabilitas jangka panjang adalah laba atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Selanjutnya, pentingnya struktur modal. Yang pertama, ekuitas merujuk pada modal risiko suatu perusahaan. Modal ekuitas mencakup pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu, serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Yang kedua, modal utang. Baik jangka pendek maupun jangka panjang harus dilunasi. Semakin lama jangka atau pelunasan utang dan semakin kecil tuntutan ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi modal utang. Selanjutnya, motivasi untuk modal utang. Yang pertama, bunga atas sebagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil atau aset operasi bersih. Kelebihan imbal hasil adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Yang kedua, bunga adalah beban. Bunga adalah beban yang dapat dikurangkan terhadap pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan terhadap pajak. Selanjutnya, penyesuaian untuk analisis struktur modal. Penyesuaian terhadap nilai buku. 1. Pajak penghasilan tangguhan. Yang kedua, sewa operasi. Yang ketiga, pendanaan di luar lapangan posisi keuangan. Yang keempat, liabilitas kontingensi. Yang kelima, kepentingan non pengendali. Yang keenam, utang yang dapat dikonversi. Yang ketujuh, saham preferred. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Anita. Kepada saudari Anita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan kembali pembahasan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai poin pembahasan komposisi struktur modal dan solvabilitas. Bagian ini membahas beberapa ukuran yang biasanya digunakan untuk mengestimasi tingkat leverage keuangan dan mengevaluasi risiko insolvabilitas. Pembahasan mengenai laporan common size dalam analisis solvabilitas. Suatu ukuran umum atas risiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal. Nah, dalam analisis komposisi struktur modal ini dilakukan dengan membuat laporan persentase per komponen atau common size statement dari bagian liabilitas dan ekuitas pada posisi laporan keuangan. Berikut analisis common size atas struktur modal Tennessee Telek. Terlihat bahwa sumber pendanaan perusahaan tersebut berasal dari saham biasa sebesar 35,6%, saham preferred sebesar 17,8%, serta liabilitas sebesar 41,2%. 41,2% itu berasal dari utang jangka panjang sebesar 22,2%, serta liabilitas jangka pendek sebesar 19%, dan juga sejumlah kecil saldo laba perusahaan sebesar 4,5%. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, di mana dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu total hutang terhadap total modal. Rasio total hutang terhadap total modal disebut juga rasio total hutang.
di mana total hutang meliputi hutang jangka pendek, jangka panjang, dan liabilitas, sebagaimana ditentukan oleh analisis seperti pajak tangguhan dan saham pura-pura tertukar. Sedangkan total modal meliputi total hutang dan ekuitas pemegang saham, yang dinyatakan dengan rumus total hutang dibagi total modal. Yang kedua yaitu total hutang terhadap modal ekuitas. Rasio total hutang terhadap modal ekuitas dinyatakan dengan rumus total hutang dibagi ekuitas pemegang saham. Yang ketiga yaitu hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur hubungan hutang jangka panjang yang biasanya didefinisikan sebagai semua liabilitas tidak lancar atau jangka panjang terhadap modal ekuitas, yang dinyatakan dengan rumus utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Dan yang keempat yaitu utang jangka pendek terhadap total utang. Rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu relatif pendek terhadap total utang merupakan indikator penting dari kas jangka pendek dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Utang jangka pendek merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya untuk mengukur risiko struktur modal. Semakin tinggi proporsi utang, semakin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, serta semakin besar kemungkinan insolven selama periode penurunan laba atau masa sulit. Ukuran struktur modal berfungsi sebagai perangkat screen atau screening device. Kemudian selanjutnya, pembahasan mengenai ukuran solvabilitas berbasis aset. Bagian ini membahas dua kategori analisis solvabilitas perusahaan berbasis aset. Yang pertama yaitu komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Aset yang digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya menentukan sumber pendanaan sampai batas tertentu. Sebagai contoh yaitu aset tetap dan aset jangka panjang lainnya tidak didanai dengan pinjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu analisis komposisi aset. Analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai eksposur risiko struktur modal perusahaan. Komposisi aset biasanya dievaluasi dengan menggunakan laporan common size dari saldo aset. Kemudian poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cakupan laba. Peranan laba cukup penting dalam suatu perusahaan atau kekuatan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Meskipun perusahaan dengan laba yang tinggi mampu menghadapi masalah likuiditas jangka pendek karena komponen asetnya, perlu diingat bahwa laba jangka panjang merupakan sumber utama likuiditas, solvabilitas, dan kapasitas peminjaman. Selanjutnya yaitu hubungan laba dan beban tetap. Hubungan laba dan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Ukuran cakupan laba berfokus pada hubungan antara beban tetap terkait utang dengan ketersediaan laba perusahaan untuk melunasi beban tersebut. Ukuran rasio laba terhadap beban tetap umumnya dirumuskan dengan laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Siti Fatmana, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi pertama. Saya akan menjelaskan tentang analisis jumlah kali perolehan bunga. Ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini menganggap bahwa bunga hanya sebagai salah satu beban tetap yang memerlukan cakupan laba.
Di sini ada rumusnya, yaitu laba ditambah beban pajak ditambah beban bunga dan dibagi beban bunga. Selanjutnya di sini ada beban tetap yang biasa dimasukkan dalam perhitungan, yaitu yang pertama bunga yang timbul. Bunga yang timbul merupakan beban tetap yang paling langsung dan jelas timbul dari utang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayarkan karena yang pertama perubahan utang bunga, yang kedua bunga yang dikapitalisasi akan dinetokan, dan yang ketiga amortisasi, diskon dan premium. Dan yang kedua di sini ada bunga implisit dalam kewajiban sewa. Pada saat sewa dikapitalisasi, bagian bunga dari pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi. Sedangkan sebagian saldonya biasanya dianggap sebagai pembayaran kewajiban pokok. Dan selanjutnya persyaratan dividen saham preferen dari entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas. Persyaratan ini dianggap sebagai beban tetap karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk entitas induk. Dan yang terakhir itu persyaratan pembayaran kewajiban pokok. Pembayaran kewajiban pokok dari sudut pandang arus kas keluar sama besarnya dengan kewajiban bunga. Dalam kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk membayar pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Selanjutnya di sini ada jaminan pembayaran biaya tetap. Jaminan pembayaran beban tetap dari entitas anak yang tidak dikonsolidasikan atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika pembayaran terkait jaminan ini tidak dapat dihindari. Dan di sini ada beban tetap lainnya. Analisis menyeluruh atas beban tetap harus memasukkan seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang dan terutama sewa yang harus dipenuhi dalam sewa yang tidak dapat dibatalkan. Beban tambahan yang tidak secara langsung terkait dengan utang tetapi dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya melebihi kebutuhan normal. Selanjutnya, hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk tunai, sementara laba neto termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan uang tunai dengan segera. Rasio arus kas terhadap beban dihitung menggunakan kas dari operasi daripada laba pada pembilang dari rasio laba terhadap beban tetap. Di sini ada cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis mengenai saham preferen seringkali diuntungkan dari pengukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis ini sama dengan analisis mengenai bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan cakupan laba atas dividen saham preferen harus dimasukkan dalam beban tetap yang dikeluarkan atas dividen saham preferen. Oleh karena itu, dividen dalam preferen tidak dikurangkan dari pajak, maka laba setelah pajak harus digunakan untuk membayar dividen ini. Selanjutnya, menginterpretasikan ukuran cakupan laba. Pentingnya variabilitas dan persistensi laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Semakin stabil pola laba dari suatu perusahaan atau industri, semakin kecil ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Pentingnya pengukuran dan asumsi cakupan laba. Menentukan cakupan laba yang dapat diterima tergantung pada metode perhitungan ukuran cakupan laba. Tingkat ukuran cakupan laba yang lebih rendah sangat diharapkan menggunakan definisi yang paling ketat atau kuat. Tingkat cakupan yang dapat diterima akhirnya harus mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menanggung resiko. Dan selanjutnya di sini resiko dan imbal hasil struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan resiko dan imbal hasil potensial
dari pemegang ekuitas dengan meningkatkan pengaruh. Manfaat dari pengaruh adalah pengurangan pajak untuk bunga, dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dikurangi dari pajak. Namun, substitusi utang untuk ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih beresiko. Saat inovasi pendanaan aktivitas bisnis perusahaan terus berlanjut dan jangka waktu baru diciptakan, analisis harus berfokus pada substitusi mengguguli bentuk. Kebenaran dasar mengenai hubungan antara resiko dan imbal hasil dalam struktur modal tetap ada. Sekian dari saya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Izin kami untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.